tua dari anak-anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja, dan juga saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, episode kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Semua narasumber kita pasti luar biasa karena mereka adalah orang tua pendamping anak berkebutuhan khusus. Ini adalah mama dari seorang penyandang ASD namanya Radit. Nah, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Mama Radit yang luar biasa. Kita lihat dulu foto-fotonya Radit. Ya, kita lihat-lihat dulu ya foto Radit dan mamanya. Kita jumpa lagi sebentar lagi. Tamu kita sudah datang, Mama Radit, penyandang autism spectrum disorder. Kita sebenarnya udah kenal lama ya Bu ya, cuma siapa sih nggak kenal Bu Mona? Siapa yang nggak kenal Mama Radit yang luar biasa ini? Apa kabar Mama Radit? Alhamdulillah baik. Radit sehat? Alhamdulillah sehat saja. Sudah divaksin? Sudah. Yang pertama serem-serem ya, yang kedua lancar jaya. Alhamdulillah. Radit sudah terima vaksin untuk anak berkebutuhan khusus yang pertama dan yang kedua ya. Ini baru kemarin ya? Baru kemarin hari Senin. Hari Senin ya kemarin ya. Yang kedua. Gini Mama Radit, cerita dulu dong. Siapa Radit itu, bagaimana sekarang? Masa kecil dulu aja, masa kecil. Oke, boleh dijelasin? Jadi flashback lagi ya nih. Flashback, tapi flashback yang memberkati orang tua di luar sana. Radit ya, itu adalah pinginnya kita dulu punya, susah mendapatkan dia ya. Jaraknya dari kakaknya yang pertama itu 10 tahun, 11 tahun. Jarak anak pertama. Radit ini anak kedua. Oke. Itu dengan segala upaya kita udah usahakan. Akhirnya Tuhan berkehendak nih, kita dikasihlah anak. Oke, dengan segala upaya semuanya lancar jaya, aman-aman saja. Sampai hari hanya tibalah anak itu berproses. Kalau dari tumbuh kembang, alhamdulillah Raditya itu seperti anak normal biasa. Usia berapa itu pas intervensi awal? Asesmen itu sekitar umur 4 tahunan. Baru saya menerima semuanya. Itu dengan kata-kata dokter yang aku salah di mana nih? Salah aku apa ini? Dosa aku sebagai apa ini? Sampai aku dikasih seperti ini gitu. Ada penolakan awal dari saya. Boleh tahu ciri apa yang waktu itu membuat Mama Radit jadi ke dokter gitu? Awalnya cirinya itu biasanya dia bergaul seperti biasa dengan anak-anak sampai seumurannya dia ikut. Cuma kadang dia tiba-tiba menyendiri, lama kelamaan dia sendiri nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar. Ini kenapa ini anak? Keterlambatannya bicara memang juga iya, tapi saya waktu umur 4 tahun itu dari pengalaman pertama kakak yang pertama itu memang terlambat bicara anak kami semua. Tapi dia udah bisa bilang mama, papa, mama, papa. Itu usia 4 tahun ya? Di usia 3 tahun itu udah keluar suara-suara itu. Tapi tambah lama kelamaan ini suara kok hilang. Dari situ kok ini suara kok hilang. Dan nangisnya pun keluar suara tangis itu pun keluar tangis kayak anak kucing, nggak keluar teriak yang buahnya. Jadi tapi
keluar Air mata ada. Oke. keluar, tapi enggak. Jadi tangisnya itu tangis seperti kucing yang disiram apa gitu. Jadi pada Nggak saat keluar. dia usia 3 tahun, ciri yang dilihat oleh Mama Radit adalah sebelumnya bersuara ya, Mama Papa. itu Sudah itu senang menyendiri. Sudah menyendiri. Dan Terus suara jadi suara turun. Volume suara kok turun. Oke. Nggak ada perkembangan sama sekali. Kenapa ini? Akhirnya saya beranikan diri untuk ke dokter dulu. Ke dokter dulu. Yang menangani anak waktu dia masih bayi, kan dia sesar juga. Ya, lahirnya sesar. Berapa kilo waktu itu? 3,3. 3,3, cukup besar ya. Oke. Terus? Nah, itu nanya ini. Oh, ini harus ini dengan itu harus ya seperti biasa lah Ya. rentetan yang harus di Iya, ini, asesmen ya. semuanya Oke. itu. Akhirnya pas lama akhirnya ya itu Kontak mata ada? kontak mata itu ada, semua Ada ya? Soalnya itu semakin dia berkembang, semakin dia mengalami penurunan. Oke. Nah, akhirnya kami pergi ke Jakarta, rumah sakit Husada Jakarta. Iya. Terus pas semuanya di medical check up, Iya. ternyata ada penyempitan saraf yang kena ke saraf bicaranya ke otak. Oke. Ada penyempitan sedikit. Nah, dan itu disebabkan karena waktu bayi mungkin dia jadinya di flashback lagi. Iya. Apa sih chemistry-nya gimana? Iya. Waktu bayi itu Waktu pernah bayi. demam atau apa? Oke. Ternyata dia awalnya dari step yang tidak mengalami demam. Oh, jadi nggak ada gejala demam, tiba-tiba set. Oke. Kejang dia waktu itu dan saya bawa ke rumah sakit waktu dia umur 4 bulan. 4 bulan ke 5 bulan. Oke. Saya bawa ke rumah sakit waktu itu ingat, tapi nggak panas, cuma dikasih tahu coba nanti kalau dia demam lagi kasihin obat paracetamol, tapi alhamdulillah sampai sekarang dia nggak pernah step Iya. lagi, cuma itu Penyempitan dari saraf yang mengganggu jalan bicaranya. Nah, saran dokter waktu itu di saran dokter waktu itu Speech bisa therapy? harus pertama sebelum terapi itu dia minta saya tuh untuk operasi karena masih bisa bayi. Oke. Masihnya balita. Bisa nih diobatin, cuma harus ada operasi. Udah dilakukan operasi? Tidak. Tidak. Karena saat itu saya masih mikir, saya bertanya, kalau operasi berapa persen yang saya dapat? Iya. Kesembuhannya. Berhasilkah? Itu berapa persen? Ternyata kita 50-50 katanya. Saya bilang, kedua yang saya pikirkan biaya. Iya, betul. Terus saya ngobrol sama bapaknya, sama saudara-saudara, nggak usah. Nggak usah operasi. Nah, Biarkan. sesudah menerima, di situ sudah mulai menerima nggak keadaan Radit itu? Belum terima. Belum, karena yang tahu itu cuma saya sama bapaknya dulu nih. Oh. Yang tahu keadaan si Radit Radit ini. Belum ini. sama keluarga dekat saya. Ya. Sama kakak saya yang bisa mengerti saya gitu loh. Itu yang pertama. Ya. Yang itu ke kakaknya saya pelan-pelan Rasanya bicara. gimana waktu itu? Aduh, rasanya dia bikin nangis. Hancur ya hati kita ya. Rasanya saling menyalahkan pertama. Oh, saling menyalahkan. Kami saling menyalahkan. Ini siapa sih? Ini siapa? Kenapa? Salah siapa? Salah siapa? Dosa salah apa? Gitu, Biasa. Orangnya apa sih? Betul. Itu juga dialami setiap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Ada masa seperti itu, Mama Radit ya. Kira-kira saya boleh tahu nggak masa sedih, masa penyesalan itu kira-kira berapa lama sesudah itu Mama Radit bangkit? Masa kesedihan itu. Stop dulu, kita terusin sebentar lagi karena ada iklan yang mau lewat. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Rini bersama Mama Radit. Kita biasanya manggilnya Bude aja, lebih akrab. Terusin lagi nih ceritanya Bude. Sekarang kita masuk ke tadi intervensi dini sudah 4 tahun, udah harus melakukan terapi apa, oke, diikutin. Ciri-cirinya kita udah kasih info juga sama orang tua di sana. Nah, sekarang masuk ke usia sekolah, apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh Bude dan Radit?
masuk usia sekolah itu ya TK ya. Iya. Dia mulai di TK, TK. itu dia seperti biasa. Iya. Malahan saya masukin dia sekolah di TK Umum ya. karena betul. dari ciri-ciri autis itu nggak sebegitu besar lah. Ya. Gitu, ada di Radit masih bisa bergaul. Cuma ya seperti itu saya bilang, dia sudah mulai menyendiri. Kalau dia satu pokok yang dia mau udah menggeluti Terus gitu, aja itu. sampai orang pulang. Oke. Dia masih bisa mengikuti teman-teman yang lain di TK Oke, itu. di TK itu. Sampailah di TK itu memang harus terapi katanya, harus Iya. sosialisasi seperti itu. Jadi berjalan terapi, tapi masuk juga ke TK umum. Untuk Oke. dia bersosialisasi. Harus, ya. Sama dia terapi bicaranya untuk istilahnya Melancarkan terapi bicaranya. Tapi ya seperti itu, kendala kita zaman dulu ya. Iya. Belum terlalu, masih ada part-part, ada penyekatan Betul. Terus pada saat dia masuk ke TK itu bagaimana penerimaan teman-teman dan guru-gurunya? Waktu pertama masuk di TK itu, saya ceritakan keadaan Radit sebenarnya. Dari awal sudah terbuka ya. Memang gurunya, saya juga nggak nanggung-nanggung Bu, bukannya mau ini ya. Nggak menutupi. Tapi nggak menutupi. Saya jadi ambil yang sekolah yang benar-benar berkualitas banget nih. Ya. Saya ambil lah. Kalau memang harus anak harus apa istilahnya nggak bisa apa-apa, ya udah, dia istilahnya aku udah puas, aku udah ngasih dia Yang terbaik. dia bersaing di tempat yang baik walaupun hasilnya ya Nggak seperti orang lain. Saya bilang, tapi dia udah di tempat yang Benar. bukan biasa-biasa saja. Ya, yang terbaik. Yang terbaik. Artinya di situ Bude udah mulai menerima keadaan Belum. Radit. Oh, belum juga. Belum juga. belum Bu. Terus, Masih banyak karena di luar saya masih kita tetap ada yang namanya bullying, itu masih iya, tetap ada. bullying, Dan iya. itu yang benar-benar kuat mental, apalagi harus menceritakan keadaannya ke orang tua, ke keluarga pimpinan. Oke. Dan itu perdebatan yang luar biasa. Oke. Sampai disitulah timbul waktu TK dia ikut Raditnya awalnya itu yang memberikan saya kekuatan itu sebenarnya Bunda Juju. Oke. Saya ketemu sama pahlawan yang namanya Bunda Juju. Itulah yang Gak boleh bilang pahlawan, pejuang. pejuang ya Bun. pejuang ya Bun. Oke, nah itu yang dia kasih saya gambaran, kasih Bagaimana saya harus menerima. support. Iya. Pokoknya kasih saya kekuatan. Enggak, kita tuh nggak bisa. Ya. Ibu itu jangan bersedih. Ya. Ibu itu Temannya dikasih, pas ya. terus udah dalam hati saya, ternyata anakku bukan sendiri loh yang begini. Ada perasaan malu, ada masih terus aja perasaan malu untuk ngeluarin si Radit. Iya. Ada perasaan emosi ketika Radit dijat sama orang. Ya, bullying pula. Nah, itu, apalagi ada kata-kata tanda kutip Iya. ini yang harus disangkut pautkan dengan ya keturunan atau Iya, apa iya, ya. iya, Itu iya. luar biasa seperti yang Masa berat ya, masa berat. Bude ya. Tapi semakin jalan kesini dikasih lingkungan, kenal dengan mama-mama hebat yang lain, keluarga disabilitas yang lain, Iya. mencoba membuka diri. Saya berpikir saya baru dikasih cuma segini, kok Iya. saya mengeluh. Betul. Tapi saya lihat di luar sana ada yang lebih parah, Iya. istilahnya ada yang lebih dari apa yang Kita yang alami. alami si Radit, tapi mereka baik-baik saja. Ya. Berarti aku syukurnya aku tuh di mana? Ya, betul. Terus saya jadi dapat support dari suami. Kita dulu mintanya dari awal Radit sudah istimewa, Ya. dikeluarkan dengan cara istimewa Mhm. dan dikasih di lingkungan yang istimewa. Insya Allah mama bisa jadi orang istimewa. Pasti. Dan itu kekuatan karena suami itu luar biasa. Ya, berarti support dari keluarga inti itu sangat perlu. Saya ambil pelajaran langsung nih dan saya Ya. bilang support dari keluarga inti itu papanya udah nerima ya di situ ya. Dia jauh lebih menerima daripada saya dari awal. Jempol buat Papa Radit. Terima kasih Bapak. Oke, kita terusin lagi sesudah masa sekolah tadi, sekolah TK ya. Iya, TK. Nah, terus gimana ke SD-nya? SD banyak yang menyarankan saya, Radit ini udah bisa menulis, Oke. udah bisa mengenal A, I, U, E, O.
sebaiknya disekolahkan di SD yang umum. Dan situlah lagi berpikir lagi, aku tuh kuat nggak? Aku itu mampu nggak? Secara saya sendiri dulu nih. Jangan betul. Saya sampai menimbulkan huru hara. Betul. Saya sudah sekarang ini saat ini udah lagi prepare mental saya, semuanya saya menyiapkan diri untuk semuanya. Tapi terus terang belum saya menemukan titik. Sampai akhirnya saya memutuskan, Bunda sendiri mengajarkan sama saya, gali potensinya. Dia diberikan kelebihan, dia anak spesial yang diciptakan, yang dianugerahin ke orang tua spesial, pasti ada kelebihan dari keterbatasannya itu. Dan kemana saya harus nyari sekolah ini? Saya tuh cobain dengan homeschooling dulu. Homeschooling sesudah itu 1 tahun homeschooling, diambil di homeschooling Kak Seto Mulyadi, ketemu dengan namanya Pak Hendra. Pak Hendra lagi diomongin. Ketemu dengan Pak Hendra yang support saya juga. Dan ini belum seberapa. Ini pokoknya banyak pihak yang ini ringan. Nah, akhirnya saya 1 tahun homeschooling. Alhamdulillah si Radit mengalami kemajuan yang jauh lebih baik dari awalnya. Yang pertama saya lakukan, saya cuma milih, ibu apa yang ibu harapkan? Saya selalu ditanya gitu, di saat saya majuin dia ke pendidikannya di homeschooling, ibu maunya apa? Karena ada bidang studi atau apa. Saya mau dia menjadi dirinya sendiri dulu, berperilaku. Jadi saya tuh cenderung untuk terapi perilaku dulu. Soalnya dia udah mulai mengganggu orang lain, mengganggu dirinya tidak. Nah itulah yang itu. Kemudian baca tulis. Alhamdulillah sampai sekarang lumayan. Walaupun suaranya udah sekarang jauh lebih baik bersuara daripada tidak sama sekali dulu dari riwayatnya dia tidak bisa keluar suara A itu nggak ada sama sekali. Jadi proses homeschooling ini membuat suaranya lebih baik ya jadinya ya. Nah itu akhirnya saya bilang kemana ini? Udahlah aku masukin SLB aja. Padahal itu pilihan yang tidak baik dan bukan tidak baik ke SLB. Pilihan anakku bisa ke umum, kenapa tidak? Tapi ini kembali lagi ke mentalnya saya. Mentalnya ibunya kuat, udah. Gitu. Terus di SLB berapa lama? Sampai sekarang SLB kelas 6 di SLB. Cuma saya itu sekarang dari SLB-nya juga mensupport kegiatan kelebihannya betul. Komunitas juga mensupport kelebihannya Radit gitu. Dia sudah bisa mandiri, naik Grab sendiri dari rumah ke sekolah. Hebat banget. Ya itu terapinya yang di Biru yang berhasil sama terapi di Biru ke Indonesia. Saya jadi mengambil kesimpulan sekarang kalau misalnya kita berada di komunitas yang support, kita merasa seperti termotivasi ya, Bude ya, benar ya. Satu, komunitas yang support artinya kita memang harus nyemplung di sebuah komunitas yang bisa memotivasi kita untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus kita gitu loh. Satu lagi juga kalau kita menyemplungnya ke komunitas itu kita masih merasa punya saudara nih. Betul. Punya nasib sepenang dan kita berbagi karena autis itu kita kan anak ini lebih condongnya ke sini. Berbeda-beda. Jadi kita volumenya itu kita bisa saling sharing, saling cerita. Begini, itu ya. Dan di Biru Radit ini ya bisa bergaul ya sama teman-temannya ya, saya lihat begitu. Terus dia tuh pertama nyanyi sampai nggak sadar itu waktu di Amazing Art sampai semuanya Bunda gara-gara si Bunda didengar suka nyetel lagu, terus lagu lihat Widya nyanyi teman-temannya nyanyi, terus dia juga di rumah suka nyetel lagu Opik. Itu nyanyi, saya sampai bengong ya ibu ya. Ini anak kapan belajar nyanyi, kapan belajarnya suaranya keluar. Sampai saya kaget kita ya. Saya bilang tuh,
ternyata emang benar. Iya, jadi kita nggak boleh apa ya, kita nggak boleh seperti menyepelekan kalau misalnya ternyata mamanya juga kaget, ini belajarnya kapan kok bisa lagu, bisa bernyanyi waktu di Amazing ya, Amazing Iya, World ya. Amazing World. Nah, mamanya aja kaget gitu loh. Jadi potensi anak itu nggak usah terlalu difokuskan sama keinginan orang tua, tapi ketika anak itu bisa belajar sendiri, itu juga potensi yang mesti dikembangkan. Betul ya Mama Radit ya. Benar sekali. Kita istirahat dulu sebentar karena kita mau minum, haus. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Sekarang kita mau bahas, Radit itu usianya 12 ya Bunda ya. 12. Nah 12 tahun ini Radit sudah masuk ke masa puber nih. Mungkin ada juga gunanya dan bisa juga menginformasi orang tua juga di luar sana. Bagaimana Mama Radit alias Bude ini dan Radit menghadapi masa puber? Bisa tolong cerita gimana nih Bude? Ini masa prapubertas ya? Iya, prapubertas. Oke. Saya tuh sebenarnya belajar banyak pengalaman dari orang tua lainnya Iya. yang sudah mengalami, Iya. yang kita lihat. yang Ciri-ciri kita- awal di Radit gimana tuh? Kalau ciri sekarang ini yang saya kelihatan dia udah mulai seperti ngelihat gimana gitu. Kalau Cewek ketawa, cantik? bukan, Enggak. dia cenderung ketawa sendiri. Oh. Terus dia masih megang kayak upin-upin, Upin, ya, upin-ipin. pas dia ngelihat apa Susanti atau apa tuh Susanti cantik. Wah dia tetap ya gitu, terus ngelihat kadang nelpon lagi ke teteh cantik. Ya, Oke. kakaknya Widya. Iya, gitu, iya, Mama. kakak. Mama cantik nggak? Mama cilik. Terus siapa cantik? Bunda. Oh. Jadi dia cantik. Nggak tahu kasihnya berarti apa gitu. Menurut dia. Terus kedua, sekarang dia apa sih kalau masa pubertas itu kan yang saya lihat sekarang yang dialami itu kita kan nggak tahu. Karena saya saat ini tinggal berdua ya. Iya. Berdua sama Radit. Iya, ya. papanya sama di papa kerja di luar Jakarta. kota Jakarta. Jadi ya untuk hal masuk ke masa pubertas anak yang laki itu saya pengetahuan baru ya. Apa nih ya, tuh gimana nih caranya? Ya. Gitu. Tapi banyak sekarang yang kita bisa harus Cerita juga sama sama teman-teman. teman-teman. Saya ngambil kesimpulan saya belum melihat nih arah benar-benar pubertasnya Radit itu belum ada. Ya. Cuma dari sekarang saya untuk mengantisipasi keadaan masa pubertas yang Ya. saya sendiri Belum. istilahnya belum ngerti gimana pubertasnya Ya. laki-laki. Apa yang dilakukan? Saya tuh sekarang pagi setiap dia bangun tidur dia selalu mengatakan kenapa ini berdiri? Kenapa ini? Berdiri ya. Oke, Radit sekarang kencing pipis. Iya. Saya arahkan ke kamar mandi. Iya. Kemudian saya suruh ke saya cium itu bagian Iya. sana. Tapi baik-baik saja. Iya. Tidak ada belum ada. Oke, itu melewati. Nah, sekarang saya tuh masih berpikir, Bang, gimana caranya hormon itu kan tambah terus-terusan Ya. akan meningkat. Ya, meningkat. Saya juga masih sharing juga sama psikolognya untuk mengurangi yang hewani. Nah, Ya, nanti dari Oke, makanan. saya diet. Pertama yang saya lakukan untuk si Radit ini itu diet. Diet, oke. Diet, baik yang hewani, nabati, itu semua saya diet. Ya. Yang istilahnya untuk memancing hormon yang lebih tinggi, Ya. saya kurangi. Nah itu pertama. Kedua, saya lakukan dia lewat olahraga. Oke. Kegiatan olahraga, Olahraga. segitu dia, terutama renang Betul. sama jalan. Jalan. Nah, udah itu. Dan ketiga sekarang ini saya mengajarkan dia untuk mandiri. Mandiri dalam artian ada bagian-bagian yang memang dia nggak boleh, privasinya dia sendiri. Ya, tidak boleh orang lain Yang lihat. orang lain lihat. Terus saya mengajarkan dia untuk mengurus dirinya sendiri. Oke. Alhamdulillah sudah dia bisa mengerti, dia bisa mandi sendiri, prepare sendiri. Ya. Dan kalau kamar mandi, toilet trainingnya dia Toilet udah training. bagus. Dia sekarang kalau mandi dulu biasanya dia buka pintu, kalau Mhm, mandi sekarang dia sudah tutup. ditutup. Tutup, dia pakai handuk keluar dan Mhm. proses seperti yang lain. Artinya masa pubertas ini sudah dijalani oleh Mama Radit, yaitu salah satunya membuat dia toilet training secara mandiri dan membuat sekat-sekat pribadi dan yang boleh dilihat orang sama tidak. Terus apalagi tadi
Yang nomor 1 yaitu membiasakannya, pembiasaan di saat dia mengalami, jadi mengarahkan kalau dia melihat sesuatu yang gitu lah, gitu kata-kata aja udah mamanya udah langsung pring. Dan satu lagi Radit juga diarahkan ke olahraga, berenang, lari, hiking juga dulu suka ya. Ya, jadi pokoknya ngeluarin tenaga. Terus nomor 1 udah mulai diet protein dan hewani semua ya. Jadi itu tips yang bisa ibu-ibu dan bapak mendapatkan pelajaran. Kalau Mama Radit mengadakan menghadapi masa prapubertas dengan seperti itu. Nah, sekarang di usia 12 ini saya ketemu Radit itu minggu lalu ya, 2 minggu lalu tuh terlihat sangat biasa. Tidak, maksudnya gini, kalau anak saya waktu itu kan agak ada perilakunya yang ini sesuatu gitu. Yang saya lihat kok Radit nggak ada ya, maksudnya kok smooth aja gitu, bagus sekali gitu. Terus saya juga memperhatikan foto-foto Radit ketika liburan sama keluarga tuh natural sekali gitu loh. Bagaimana nih fungsi keluarga pada saat liburan atau perilakunya Radit seperti ini kan nggak lepas dari support system sebuah keluarga. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Kami mengusahakan walaupun kami jauh, satu di Jakarta, satu di Kerawang, satu di ini, kami mengusahakan adanya video call. Video call. Jadi kita numpuk kerinduan dengan video call. Setiap hari mengusahakan, saya sampai menekankan sama kakaknya, sempatkan waktu, say hello, mau pagi, mau siang, bertanya sudah makan belum, apa kabar ke adiknya, begitu juga ke bapaknya, semuanya. Komunikasi sangat lancar ya. Nanti walaupun jadi intinya gini, saya tidak memperlakukan Radit itu seperti dia punya kelainan atau punya keterbatasan. Saya menganggap Radit itu seusia anak reguler. Dan saya apa yang saya omongkan itu, apa yang saya ucapkan ke dia itu seperti anak normal lainnya, seperti anak yang reguler lainnya. Saya pokoknya tetap dalam pikirannya saya itu ucapan adalah doa, dan aku akan mengucapkan apa yang sewajarnya aku ucapkan ke anak yang baik saja sehingga dia bisa menyerap dengan kebaikan. Ya, pelajaran lagi nih orang tua, ternyata yang dilakukan oleh keluarganya Radit itu iya, maksudnya komunikasi lancar setiap hari, terus ucapkan apa-apa yang baik karena ucapan yang baik doa, begitu ya. Jadi luar biasa, Radit itu luar biasa. Saya ketemu Radit itu sampai gini, waktu zaman kecil kan belum nggak bisa diam. Nah, kemarin ketemu, ya ampun, ini keren banget, cool banget kalau anak-anak sekarang ya. Oke, kita break dulu sebentar. Biasa minum lagi. Lagi di tempat bercerita Mona dan Reni bersama Bude, Mama Radit yang luar biasa. Di segmen kita terakhir ini, Bude, saya mohon saran apa untuk orang tua di luar sana yang punya bisa nasib seperti kita gitu. Apa bukan nasihat lah, sharing aja gitu. Apa yang terutama untuk orang tua ya, ibu atau bapaknya. Yang saya pesan untuk semua ibu-ibu yang senasib sepenangnya seperti kita lah ya, hitungannya tetap bersyukur. Satu, bersyukur kita dianugerahkan sesuatu yang spesial, pasti Allah itu ngasih jalan yang spesial, rezeki yang spesial, dan pasti Allah itu menjanjikan sesuatu yang lebih buat kita, karena kita mampu, karena kita memang kuat. Dan satu lagi, ucapan itu adalah doa. Jadinya apapun yang kita ucapkan untuk anak kita, terutama yang spesial ini, ucapkanlah yang baik dan yakin, anggap dia seperti anak reguler lainnya, tidak mempunyai hambatan, tidak mempunyai keterbatasan. Insya Allah dia akan merasa dihargai dan ada support dalam jiwanya sendiri, Mam. Betul. Benar, itu yang saya alami ke si Radit. Jadinya saya juga tidak pernah menganggap si Radit, kamu nggak bisa apa-apa nih. Udah, Radit diam saja. Karena Radit
nggak akan bisa seperti itu. Tidak, coba dulu. Bisa, Radit bisa. Radit bisa, oke. Orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Ya. Hayo bisa. Ya. Walaupun makanya sekarang dia lagi coba sama badminton. Oh. Setepak dia nggak bisa. Penasaran nih dia. Setepak lagi nggak bisa. Ayo, Mama, ASEAN Para Games. ASEAN Para Games nanti dulu. Radit mau apa? Bola, rambut katanya. Maksudnya bola yang ada rambutnya, badminton. Badminton. Oke, saya kasih raket. Sekarang dia minta, sekarang udah bisa 2 tembak, 3 tembak, saling timbal. Oke, kenapa enggak? Nah itu yang kamu bisa, saya adalah kamu bisa. Iya, Tapi tapi ini ucapan itu saya yakin kamu bisa. Betul. Saya nggak mau bilang anak saya kamu nggak bisa, ya udahlah. iya betul. Dan saya sangat sayangkan kalau ada orang tua yang bilang anak saya tidak bisa apa-apa. Nah, Dan saya itu yang saya tidak mau nggak, sama sekali. Itu yang dihindarilah masalah Iya. bicara yang Bicara negatif yang ya itu, Bu ya. gitu. Oke. Saya mau bilang terima kasih buat Bude, Mama Sama-sama. Radit, buat waktunya, buat ilmunya, buat sharingnya di tempat bercerita Mona dan Reni. Sahabat Mona dan Reni, kita akhiri segmen ini dengan memberikan info. Jangan lupa follow IG kami di tempat bercerita _Mona Reni dan di WA 0813 2035 0013. Jangan lupa YouTube channelnya tempat bercerita Mona dan Reni. Tolong like dan subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya biar diberikan notifikasi saat episode berikut akan ditayangkan. Terima kasih.